Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 253, bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Persetan, Nathan Lewis sangat marah sehingga sebelum Uzair Talon selesai berbicara, dia meninju Uzair Talon. Melihat ini, aura Arlo Navarro tiba-tiba naik tajam, aura yang melonjak ini hanya berjarak garis tipis dari puncak Grandmaster. Nathan Lewis, bekerja sama dengan kami dengan baik, dan kamu akan lebih sedikit menderita sakit fisik, kata Arlo Navarro, dan langsung meninju Nathan Lewis. Boom, terjadi ledakan dahsyat, dan pohon-pohon di sekitarnya tumbang oleh ledakan itu. Nathan Lewis mundur lagi dan lagi, tetapi Arlo Navarro tidak jauh lebih baik, dia juga mundur 3 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Tidak heran kamu berani memprovokasi aliansi seni bela diri, kekuatanmu telah meningkat pesat. Arlo Navarro berkata kepada Nathan Lewis. Berhentilah omong kosong, jika terjadi sesuatu pada Laida sekecil apapun, aku akan membuat kalian berdua menghilang selamanya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Dia ingin melihat apa yang terjadi dengan Laida Serio, dan dia tidak ingin bertarung dengan keduanya. Tuan Navarro, orang ini ingin lari. Melihat Nathan Lewis hendak lari, Uzair Talon buru-buru berteriak. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Arlo Navarro sepertinya punya rencana, dan langsung mengeluarkan layar sutra perak berkilau dari tangannya. Dia tidak tahu bahan apa yang dibuat layar ini. Jaring langit dan bumi. Arlo Navarro tiba-tiba melemparkan jaring sutra di tangannya ke udara, dan segera jaring sutra perak yang berkilau mulai tumbuh dengan cepat dan menyelimuti Nathan Lewis. Nathan Lewis terkejut, dan dengan sekejap, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan nyala api yang berkobar membakar pedang pembunuh naga. Potong, Nathan Lewis menebas dengan pedang, dan bilah tajam itu langsung menebas layar sutra. Ada semburan api, diikuti oleh suara benturan logam, dan layar sutra tidak rusak sama sekali di bawah pedang pembunuh naga. Segera, tubuh Nathan Lewis terbungkus jaring sutra, dan mereka semakin dekat, tidak peduli seberapa keras Nathan Lewis berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Hahaha, jangan sia-siakan energimu, jaring surgawi ini adalah senjata sihir tingkat surga, bahkan jika Wuhuo terjebak, dia tidak bisa membebaskan diri. Untukmu, aku mencuri semua harta keluarga Navarro kita. Arlo Navarro memandang Nathan Lewis yang terjebak, dan berkata dengan bangga. Nathan Lewis membuka matanya lebar-lebar dan memelototi Arlo Navarro, tetapi keluarga Navarro memiliki begitu banyak senjata magis, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak biasa. Uzair Talon, ayo mulai. Arlo Navarro berkata kepada Uzair Talon. Uzair Talon mengangguk, lalu mengambil kompas, dan menggores jari Nathan Lewis dengan belati, dan beberapa tetes darah jatuh ke kompas. Segera, darah diserap oleh kompas, dan kemudian kompas mulai bergetar hebat, semburan lampu merah berkedip. Berdengung-berdengung, frekuensi getaran kompas menjadi semakin tinggi, mengeluarkan suara berdengung, dan akhirnya berubah menjadi suara naga. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, lalu tanah tidak jauh dari situ tiba-tiba naik tinggi. Kami datang, Uzair Talon berkata dengan semangat di matanya. Mata Arlo Navarro juga bersinar terang, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Keduanya sedang menunggu dalam pertempuran, tetapi Nathan Lewis, yang terjebak saat ini, merasakan kristal naga di tubuhnya terus bergetar, seolah-olah dia memiliki akal sehat. Segera, pengangkatan tinggi di tanah semakin dekat dan dekat dengan mereka. Uzair Talon buru-buru membuang kompas di tangannya, dan cahaya kemasan terpancar dari kompas, menyinari pengangkatan tinggi. Tuan Navarro, lakukan, teriak Uzair Talon dengan tergesa-gesa. Arlo Navarro mengangguk, dan melompat tinggi, pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras ke tonjolan tinggi. Semburan darah menyembur keluar dari tonjolan. Arlo Navarro sangat gembira, dan tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya dan menusuk lagi, tiba-tiba seluruh tubuhnya sepertinya terbalik oleh semacam kekuatan besar, dan dia terlempar puluhan meter jauhnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dan dari tempat yang tinggi itu, seekor naga api dengan seluruh tubuhnya yang terbakar ke langit naik ke langit. Pedang berharga Arlo Navarro masih menempel di tubuh naga api.
Saat naga api muncul, udara di sekitarnya tiba-tiba terasa kering, pepohonan dan bunga layu, dan suhu tiba-tiba naik. Melihat naga api sepanjang puluhan meter, ekspresi Arlo Navarro dan Uzair Talon menjadi sedikit panik. Nathan Lewis juga kaget. Saat itu, naga es baru saja dibentuk dengan membentuk formasi pada kristal naga. Omong-omong, naga es itu bukan naga sungguhan. Tapi naga api dengan mata lebar dan nyala api adalah naga sungguhan. Dari aura yang memancar dari tubuh naga api ini, seseorang bisa merasakan penindasan yang mendalam. Tuan Navarro, apa yang harus kita lakukan? Melihat naga api yang menakutkan di depannya, Uzair Talon sedikit takut. Arlo Navarro juga mengerutkan kening, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa naga api begitu besar, dan aura yang memancar dari tubuhnya dapat menekan mereka sampai mati. Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Arlo Navarro mengutuk. Mereka salah mengira bahwa Nathan Lewis membunuh naga es dan mengeluarkan kristal naga, yang membuktikan bahwa naga es dan naga api di Pulau Suolo tidak terlalu kuat. Sekarang mereka berdua telah bekerja sama, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Nathan Lewis saat itu, dan dengan senjata ajaib di tangan mereka, itu lebih dari cukup untuk menghadapi naga api. Tapi siapa tahu, naga api ini sebenarnya monster yang sangat besar, dan juga sangat kuat. Tubuh naga api sedikit bergetar di udara, dan pedang yang menempel di tubuhnya jatuh, dan kemudian paksaan seperti dewa yang turun dari bumi menyelimuti beberapa kepala orang. Dalam sekejap, seolah langit dan bumi menyatu menjadi satu, dan semua kekuatan antara langit dan bumi ditekan pada beberapa orang. Plop, plop. Arlo Navarro dan Uzair Talon tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, jadi mereka langsung jatuh ke tanah, tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Dan tubuh Nathan Lewis memancarkan cahaya keemasan, dan dia menggertakkan giginya dengan kuat, menahan paksaan ini. Namun pada akhirnya, cahaya keemasan di tubuh Nathan Lewis hancur, dan tubuhnya langsung berlutut di tanah dengan satu lutut. Kristal naga di tubuh Nathan Lewis terus bergetar, dan memancarkan semburan gelombang cahaya, yang sepertinya menarik gagasan naga api. Benar saja, mata seperti lonceng tembaga naga api menatap Nathan Lewis, lalu dia membuka mulutnya yang berdarah dan berjalan menuju Nathan Lewis. Nathan Lewis melihat naga api bergegas ke arahnya, matanya penuh kepanikan, dia buru-buru berjuang mati-matian, tapi tidak ada gunanya sama sekali, jaringnya terlalu kuat, Nathan Lewis tidak bisa melepaskan diri. Melihat bahwa Nathan Lewis hendak ditelan dalam satu tegukan, pada saat ini, cincin naga langit di tangan Nathan Lewis tiba-tiba berkedip. Tetapi pada kedipan, cincin naga langit, naga api tiba-tiba berhenti dan menatap Nathan Lewis di depannya dengan tenang, mata naga api penuh ketakutan dan kekaguman. Bas-bas, kristal naga-naga es di tubuh Nathan Lewis mulai bergetar hebat, dan tubuh Nathan Lewis juga ikut bergetar. Naga api juga merasakan getaran dari kristal naga es, dan setelah ragu sejenak, dia membuka mulutnya lebar-lebar lagi. Ketika Nathan Lewis berpikir bahwa naga api akan menelannya dalam satu tegukan, sebuah manik api tiba-tiba terbang keluar dari mulut naga api. Adegan ini langsung membuat Nathan Lewis tercengang. Mungkinkah ini kristal naga-naga api? Nathan Lewis berpikir sendiri, tapi manik api terbang ke mulut Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak tahu harus berpikir apa, tetapi dia membuka mulutnya dan menelan manik itu. Tepat setelah menelannya, Nathan Lewis merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipanggang di gunung api, dan seluruh tubuhnya akan meledak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Segera, tubuh Nathan Lewis mulai terbakar, dan dia menjadi seperti orang yang terbakar. Namun segera, lapisan tipis kabut langsung memadamkan api di tubuh Nathan Lewis, dan kemudian kristal naga es di tubuh Nathan Lewis mulai mengeluarkan banyak udara dingin, menetralkan api di tubuh Nathan Lewis. Kedua kristal naga berputar bersama, dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang menakutkan mengelilingi Nathan Lewis, membentuk badai. Saya tidak tahu berapa lama sebelum kedua kristal naga benar-benar menyatu. Tubuh Nathan Lewis sepertinya berada di gua es untuk sementara waktu, dan untuk sementara sepertinya berada di gunung yang menyala. Tubuh Nathan Lewis mulai berkilauan dengan cahaya keemasan, ekstrimnya, menahan siksaan ganda ini. Segera, kekuatan yang menyiksa tubuh Nathan Lewis mulai perlahan menahan dan memadat, dan akhirnya semuanya tenggelam ke dalam dantian. Tetapi pada saat ini, sepertinya ada api yang menyala di mata Nathan Lewis. Di bawah konsentrasi, cahaya yang membakar keluar, meledakkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Ini, Nathan Lewis sedikit bingung, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual yang dia kembangkan secara normal. Selain itu,
Kekuatan ini memberi Nathan Lewis rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah kekuatan ini awalnya miliknya. Perlahan menekan kekuatan ini, mata Nathan Lewis pulih seperti sebelumnya. Merasakan perubahan pada tubuh Nathan Lewis, naga api tiba-tiba mengeluarkan seruan naga, lalu tubuhnya terangkat ke udara dan terjun ke laut. Naga api pergi, tekanan yang menakutkan menghilang seketika. Arlo Navarro dan Uzair Talon berdiri, dan Nathan Lewis juga berdiri perlahan. Baik Arlo Navarro dan Uzair Talon baru saja melihat pemandangan itu. Mereka tidak tahu mengapa mereka ingin menelan Nathan Lewis dalam satu tegukan, tetapi mengapa mereka berhenti pada saat kritis, dan bahkan memberi Nathan Lewis kristal naga mereka sendiri. Meskipun mereka tidak dapat mengetahuinya, mereka tahu bahwa Nathan Lewis pasti sudah memiliki kekuatan naga. Uzair Talon, bunuh dia dengan cepat, keluarkan kristal naga. Arlo Navarro berkata dengan keras kepada Uzair Talon. Jejak kekejaman melintas di wajah Uzair Talon, dia mengepalkan tinjunya, dan melemparkannya ke arah Nathan Lewis. Nathan Lewis sekarang tertahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi Uzair Talon tidak dijaga. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Nathan Lewis bersinar, dan jaring langit dan bumi yang menahan Nathan Lewis tiba-tiba retak dan berserakan. Kebetulan itu adalah tangan latihan. Nathan Lewis menatap Uzair Talon dengan dingin, lalu melambaikan tinjunya yang terbungkus cahaya keemasan. Ledakan, keduanya saling meninju, lalu cahaya keemasan meledak, dan tubuh Uzair Talon terbang terbalik. Seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, Nathan Lewis tidak berhenti, dia melompat, dan tinju emasnya membawa kekuatan untuk menghantam Uzair Talon lagi. Wajah Uzair Talon terkejut, dan dia buru-buru melafalkan mantra, hanya untuk melihat cahaya keemasan melindungi dada Uzair Talon. Dentang, Nathan Lewis meninju, seolah langsung mengenai baja. Melihat dari dekat, dia menemukan bahwa kompas di tangan Uzair Talon memancarkan cahaya, melindungi dada Uzair Talon. Nathan Lewis baru saja menekan kompas. Meskipun pukulan ini tidak merusak kompas, terlihat jelas ada retakan pada kompas. Kompasku. Melihat kompas yang retak, Uzair Talon sangat tertekan hingga dia hampir menangis. Melihat pemandangan ini, Arlo Navarro mengerutkan kening, dan sudut matanya berkedut terus-menerus. Berhentilah melolong, anak ini sekarang memiliki kekuatan naga, kita harus membunuhnya bersama. Arlo Navarro tahu, mengandalkan dirinya, saya khawatir dia bukan tandingan Nathan Lewis. Kekuatan naga, Nathan Lewis sedikit terkejut ketika mendengar kata ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mungkinkah kekuatan misterius di tubuhku adalah kekuatan naga? Dan kekuatan ini berasal dari perpaduan dua kristal naga. Nathan Lewis menatap Arlo Navarro dan Uzair Talon, dia akhirnya tahu, ternyata kedua orang ini mengetahui rahasia ini sejak lama. Mereka tahu bahwa kombinasi kristal naga-naga es dan kristal naga-naga api akan melahirkan kekuatan dari naga. Tidak ada yang istimewa dari menelan satu kristal naga, yaitu, ada energi spiritual dalam kristal naga. Namun siapa sangka jika menelan dua kristal naga akan menghasilkan efek yang berbeda. Mendengar raungan Arlo Navarro, Uzair Talon menyingkirkan kesedihannya, niat membunuh muncul di matanya, lalu meraung keras. Saya melihat bahwa kompas yang retak mulai bersinar lagi pada saat ini, dan Uzair Talon terbungkus dalam cahaya. Segera, tubuh kurus Uzair Talon mulai membengkak, dan setiap inci otot di tubuhnya terbungkus cahaya. Sama seperti raksasa cahaya, kompas melayang di atas kepala Uzair Talon, satu orang dan satu senjata sepertinya menyatu. Nathan Lewis, jika kamu menghancurkan senjata ajaibku, aku akan membunuhmu. Uzair Talon meraung, seluruh tubuhnya seperti binatang buas. Arlo Navarro juga melambaikan tangannya dan mengambil pedang di tanah, seluruh tubuhnya penuh aura pembunuh. Kami membunuhnya bersama-sama, dan harta yang dimilikinya akan menjadi milik kami. Setelah Arlo Navarro selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Nathan Lewis. Energi pedang yang mengerikan melesat melintasi gelombang udara, seolah merobek seluruh ruang. Uzair Talon juga bergerak pada saat yang sama, dia tiba-tiba meninju, seperti sinar laser, langsung menuju ke arah Nathan Lewis, kecepatannya sangat cepat. Menghadapi serangan simultan dari dua orang, Nathan Lewis mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sangat serius. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Nathan Lewis mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, dan mengayunkan pedangnya langsung untuk menemui aura pedang menakutkan Arlo Navarro. Ledakan, terdengar suara keras, dan kedua pedangki bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Namun, pukulan Uzair Talon sudah ada di depannya. Nathan Lewis ingin menghindarinya,
Tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan secara ekstrim, dan sisi emas di tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, membentuk di tubuh Nathan Lewis, baju besi emas yang tidak bisa ditembus. Dong dong dong, 3 suara tumpul, Nathan Lewis hanya bisa merasakan organ dalamnya berjatuhan. Ternyata Uzair Talon meninju 3 kali yang tampak seperti satu pukulan. Ketiga pukulan itu mengenai dada Nathan Lewis. Meskipun sebagian besar kekuatannya dilawan oleh tubuh fisik Nathan Lewis, masih ada kekuatan yang menembus sangat kuat. Itu mengabaikan tubuh emas Nathan Lewis yang tidak bisa dihancurkan, langsung menembus tubuh fisik, dan mengenai organ dalam langsung. Kekuatan ini secara langsung menyebabkan dantian di tubuh Nathan Lewis bergetar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga berantakan, tidak bisa berkumpul bersama untuk sementara waktu. Melihat waktu ketika kekuatan spiritual Nathan Lewis kacau, Uzair Talon meninju Nathan Lewis lagi, dan membanting Nathan Lewis dengan keras, membuat tubuh Nathan Lewis terbang. Setelah merobohkan lebih dari selusin pohon berturut-turut, tubuh Nathan Lewis berhenti, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Nathan Lewis menyesuaikan napasnya di layar, mencoba menenangkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dengan kekuatanmu, kamu harus dengan patuh menyerahkan kristal naga di tubuhmu, agar tidak menderita lagi. Uzair Talon mencibir, melihat bahwa Nathan Lewis bahkan tidak bisa menangani Uzair Talon. Arlo Navarro meredakan kegugupannya sekarang. Tampaknya kristal naga baru saja bergabung, dan Nathan Lewis belum sepenuhnya menguasai kekuatan naga. Nathan Lewis tidak berbicara, dia menggunakan waktu singkat ini untuk menyesuaikan kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, kekuatan Uzair Talon tidak tinggi, tetapi ia memiliki pengalaman tempur yang kaya, ditambah berkas senjata magis, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Ada Arlo Navarro menatapnya di sampingnya menghadapi mereka berdua. Nathan Lewis tidak punya cara untuk menghadapi musuh untuk sementara waktu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Berhenti berbicara omong kosong dengannya, bunuh dia dulu. Arlo Navarro memiliki banyak mimpi, jadi dia memegang pedang dan menyerang Nathan Lewis lagi. Tapi kali ini, Nathan Lewis tidak mengikuti Arlo Navarro untuk melawan, tapi menghindari pedang tajam itu dengan sekejap. Saat Nathan Lewis menghindari serangan pedang Arlo Navarro, energi tirani Uzair Talon menyerang. Uzair Talon menghitung waktu penghindaran Nathan Lewis, dan kemudian menemukan bahwa Nathan Lewis baru saja menghindari serangan itu, dan sebelum dia bisa berdiri diam, dia meluncurkan serangan mendadak, membuat Nathan Lewis sulit untuk dilawan. Benar saja, Uzair Talon berhasil lagi kali ini, dan menghancurkan Nathan Lewis lebih dari 10 meter. Nathan Lewis sekarang berada di bawah bola balik musuh, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Nathan Lewis tidak mengatur napasnya kali ini, tetapi sedikit membalik pedang pembunuh naga di tangannya, diikuti oleh sosoknya yang gemetar, dan segera Nathan Lewis yang lain muncul. Lalu 3, 4, 5. 5 Nathan Lewis yang identik berdiri berhadapan dengan Arlo Navarro dan Uzair Talon, mungkin bisa dibedakan. Menghadapi 5 Nathan Lewis yang identik, Uzair Talon tiba-tiba sedikit tercengang, tetapi Arlo Navarro tersenyum dingin, aku tidak menyangka kamu telah mempelajari 9 bayangan Ichiro Watanabe. Tetapi ilusi ini hanya untuk menggertak orang lain. Nah, di depanku, itu tidak layak disebut. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Setelah Nathan Lewis berkata, pedang pertama seni pedang 9 bayangan langsung mengarah ke Arlo Navarro. 5 pedang yang menakutkan membuat dunia di sekitarnya berubah warna. Arlo Navarro tersenyum dingin, matanya sedikit menyipit, dan pedang di tangannya berdengung. Dia tahu bahwa di antara 5 pedang, hanya satu yang kuat, dan yang lainnya tidak layak disebut. Selama dia menemukan energi pedang paling kuat di antara mereka, dia bisa memblokirnya dengan satu blok pedang. Sangat disayangkan bahwa 5 pedang Ki datang ke arah Arlo Navarro dengan cepat, dan ketika dia berada di depan Arlo Navarro, wajah Arlo Navarro menjadi sangat jelek. Karena dia menemukan bahwa 5 pedang Ki ini mengandung niat membunuh yang hebat, yang masing-masing tampaknya mampu menghancurkannya berkeping-keping. Arlo Navarro yang tak berdaya hanya bisa memblokir pedang di depannya. Cahaya putih samar muncul di depan Arlo Navarro, membentuk perisai. Sial, dengan suara keras, seluruh pulau Suolo tampak bergetar, tetapi tubuh Arlo Navarro langsung terbang, dan tubuhnya membentur tanah dengan keras. Uzair Talon juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tuan Navarro, Uzair Talon bergegas dan membantu Arlo Navarro berdiri. Arlo Navarro menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan mata ganas, sial, avatar anak ini sebenarnya mengandung kekuatan, yang jauh lebih kuat daripada Ichiro Watanabe, ayo pergi bersama.
Pedang di tangan Arlo Navarro tangan bersinar terang, segera setelah itu, bola cahaya besar tampak muncul dari ujung pedang, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh tubuh Arlo Navarro. Melihat ini, Uzair Talon juga mengepalkan tinjunya di bawah dukungan kompas. Tinju Uzair Talon juga berubah menjadi dua bola cahaya. Boom! Beberapa kelompok cahaya langsung menuju Nathan Louis. Nathan Louis menggertakkan giginya, mengayunkan pedang pembunuh naga dengan keras di tangannya, dan mengayunkan 5 pedang lagi, menahan serangan Arlo Navarro dan Uzair Talon. Dalam sekejap, beberapa napas bertabrakan, dan terjadilah ledakan dahsyat. Debu yang timbul menutupi langit dan matahari, seperti bom udara yang meledak. Puff! Nathan Louis menyemburkan seteguk darah, tubuhnya membentur tanah dengan keras, dan beberapa klon bayangan menghilang dalam sekejap. Meskipun Nathan Louis memiliki klon bayangan juga memiliki kekuatan, tetapi kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh klon bayangan juga berasal dari dantian Nathan Louis. Dalam hal ini, kekuatan spiritual di dantian Nathan Louis akan dikonsumsi 5 kali, dan itu tidak akan mampu mempertahankannya sama sekali. Pada saat ini, dada Nathan Louis cekung, beberapa tulang rusuk jelas patah, dan kekuatan spiritual di dantiannya hampir habis. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.